Guideline manapun yang Anda pakai sebetulnya sama saja. Ya, yang penting adalah bisa mencegah ya komplikasi yang diakibatkan oleh karena tingginya kadar lipid. Kita lihat yang pertama dulu, fakta-fakta tentang kolesterol dan aterosklerosis. Ya, ada beberapa hal yang atau beberapa penelitian yang digabung jadi satu, ya, atau dikompilasi, dan ternyata semua model penelitian, apakah itu suatu Mendelian randomized study, apakah itu suatu prospective cohort, apakah itu randomized control trial, semuanya mengatakan bahwa ada hubungan yang kausatif yang sangat erat antara tingginya kolesterol atau terutama LDL-C dengan proporsi daripada coronary heart disease. Baik itu Mendelian. Mendelian artinya seseorang itu diikuti yang high kolesterol akibat genetik, ya, kemudian dilihat dibandingkan dengan low kolesterol. Itu jelas. Kemudian juga suatu studi prospektif cohort maupun suatu randomized control trial, semua mengatakan hubungan tersebut. Baik, dan kalau kita lihat antara perkembangan umur dengan penampang daripada arteri koroner, makin tua umur, kolesterol makin tinggi dan plak makin besar. Ya, oleh karena itu dikatakan bahwa ya ini menunjukkan memang coroner artery disease berkaitan erat dengan kolesterol. Dan demikian juga makin lama ya dipapar oleh high kolesterol, maka aterosklerosis akan makin maju, advance. Ya, dan kalau kita lakukan terapi dengan penurun kolesterol, maka terjadi regresi daripada plak. Dan itu sudah dibuktikan pada Glagov study, dengan statin monoterapi, statin plus PCSK9 inhibitor, ya, di mana yang mampu menurunkan sampai rendah kadar kolesterol, maka terjadi regresi daripada plak aterosklerosis. Nah, kemudian apa yang dulu kita katakan bahwa jangan diturunkan terlalu rendah karena akan menimbulkan efek samping. Ya, pada beberapa studi memang ada sedikit peningkatan, Sparkle study. Terjadi sedikit peningkatan. Tetapi sebetulnya pada studi-studi selanjutnya hal itu tidak bisa dibuktikan lagi atau dikatakan bahwa tidak menunjukkan hal yang sama pada studi yang lain. Sehingga apa yang kita pegang hari ini adalah bahwa high cholesterol is bad, average is not good. Kolesterol tinggi jelek, kolesterol rata-rata tidak baik. Lebih rendah lebih baik, lower is better. Even lower is even better. Turunkan lagi tetap lebih baik. Dan yang terakhir dikatakan bahwa lowest is best. Makin rendah makin baik. Ya, makin rendah makin baik. Ada dua studi yang menunjukkan hal ini, yaitu Odyssey dan Fourier study. Nanti akan ada pertanyaan, apakah nanti tidak akan menimbulkan efek samping? Nanti kita lihat, apakah efek samping diakibatkan oleh karena obatnya atau low kolesterol. Kita lihat, ini adalah suatu grafik atau suatu model yang sudah dikompilasi dari beberapa penelitian yang dikatakan seandainya pada saat lahir, birth, ada pasien dengan familiar hiperkolesterolemia, LDL-C, ya, lebih dari 390. Kemudian tidak diterapi dengan statin, jadi panah yang ke atas, panah yang merah itu, maka terjadi aterosklerotik, ya, cardiovascular event or death. Tetapi pada saat kemudian dilakukan inisiasi statin, maka munculnya
advanced plaque, kemudian munculnya ASCVD itu bisa dibuat lebih datar. Ya, jadi demikian juga untuk cardiovascular risk factor and LDL-C lebih dari 130. Kalau diinisiasi dengan statin, dia munculnya aterosklerosis dan kematian itu bisa diperlambat, dicegah. Bahkan kalau Anda punya obat-obatan selain statin, juga PCSK9 inhibitor yang lebih hebat menurunkan kolesterol, maka munculnya aterosklerosis ya, itu jelas bisa diperlambat dan munculnya kematian juga bisa diperlambat. Baik. Nah, kemudian dari situ kemudian kita lihat what's new? Apa yang baru? Ya, Anda sudah membaca guideline Perkeni, it's okay. Saya akan membaca beberapa guideline dari yang basically yang juga diambil oleh Perkeni untuk menyusun guideline. Jadi awal ATP 1, 2, 3, ACC AH 2013, ACH dan Multi Society pada 2018, ACC, AACE dan sebagainya pada 2019 sampai 2021. Ya, apa yang baru? Nah, kita mulai dari 2018. 2018 termasuk baru. 2019, 2021 sebenarnya tidak banyak yang berbeda. Hanya ada beberapa penekanan-penekanan yang lebih ditekankan, tetapi tidak banyak berbeda. Mari kita lihat. Ini adalah definisinya. Nanti Anda akan lebih banyak berkutat di sini. Apa yang ASCVD, ya, apa yang indikasi statin, ya, kemudian primary prevention, secondary prevention. Yang disebut ASCVD itu ada acute myocardial infarction, stable coronary artery dan sebagainya, documented carotid disease, peripheral artery disease, abdominal aortic aneurysm. Kalau ada itu berarti disebut pasien ini ada ASCVD. Kemudian apa itu statin indicated condition? Semua yang terdokumentasi ASCVD-nya perlu mendapatkan statin. Dan kemudian high risk primary prevention condition in the absence of ASCVD, ini ada diabetes, disebut high risk, CKD, LDL-C lebih dari 5 milimol per liter, atau familial hyperkolesterolemia, ya, dan sebagainya. Ini adalah yang Anda nanti temui di dalam beberapa guideline. Kemudian nanti juga akan Anda menemukan yang namanya risk enhancing factor. Kalau ada faktor-faktor ini, untuk primary prevention, dari orang-orang yang sebelumnya menurut 4 statin benefit group, itu masuk dalam kondisi moderate, tapi kalau ditambah dengan ini, maka dia diberikan high intensity statin. Misalnya, orang diabetes dengan family history of premature ASCVD. Kalau diabetes saja, mungkin dia masuk ke moderate intensity. Tapi ditambah dengan family history of premature ASCVD, maka dia diberikan high intensity. Demikian juga kalau ada chronic kidney disease, ada metabolic syndrome, kemudian ada chronic inflammatory condition, ada RA, systemic lupus, HIV, female specific risk factor, ethnicity, dan bagaimana COVID-19. Ini juga penting. COVID-19 tidak masuk di sini karena dianggap itu suatu penyakit yang acute. Tetapi bagaimana dengan long COVID? Orang yang pernah kena COVID-19, ada diabetes, mungkin dia butuh high intensity. Tapi tidak ada di sini. Kenapa? Karena long COVID, inflammation prosesnya tetap ada. Perlu dipertimbangkan. Tetapi belum ada di guideline. Ini juga ada persisten LDL-C di atas 160. Ini orang diabetes, maka perlu high intensity. Persisten primary TG elevation, TG-nya di atas 175, terus tidak turun-turun. Perlu ditingkatkan dari sebelumnya. Ada HS CRV lebih dari 2 komandol, ada ApoB lebih dari 130, ankle brachial index kurang dari AB-nya, AB score kurang dari 0,9, kemudian ada lipoprotein little a lebih sama dengan 125 nanomol atau lebih dari 50 mg per desiliter. Kalau yang tadinya moderate pada primary ditambah dengan ini, ya sudah, naikkan menjadi high intensity. Ya. Nah, intensity of statin therapy tetap seperti dulu.
tidak ada perubahan. Ya, rosuvastatin bisa menurunkan lebih dari 50. Ada juga atorva, kalau moderate, atorva, rosu, ya, dengan dosis separuhnya itu masuk. Ya, nah, kemudian apa yang dipesankan oleh guideline ini? Bahwa diet dan lifestyle tetap harus atau merupakan cornerstone, merupakan pokok daripada penanganan dislipidemia. Kemudian statin sekali lagi, apakah itu semua statin? Tapi kalau dia masuk high intensity hanya ada 2 golongan statin. Statin remain mainstay of pharmacotherapy. For statin benefit group remain the same, sama. Nanti kita lihat belakangan. LDL-C threshold are introduced. Dulu dikatakan pada ACCHH 2013, pokok statin, ya, tidak peduli levelnya berapa. Tapi kemudian dengan munculnya PCSK9 inhibitor, ada ezetimibe juga, kombinasi dengan statin bisa menurunkan lebih rendah. Maka ternyata lebih rendah lebih bagus, meskipun menambahkan non-statin. Jadi non-statin add-on therapy are provided. Risk enhancing factor personal assessment. Cari risk enhancing. Primary prevention yang moderate bisa naik menjadi high. Coronary artery calcium imaging can be used to guide decision. Nah, ini pada moderate, kalau ada CAC-nya pada kondisi-kondisi tertentu, ini juga bisa ditingkatkan menjadi dari moderate menjadi high intensity. Nah, ini adalah 4 statin benefit group. Pada orang dengan ASCVD, statin sangat perlu. Jangan ragu-ragu. Yang primary prevention, LDL-C lebih dari 150, diabetes umur 40-75, dan orang-orang dengan 10 tahun ASCVD risk-nya lebih dari 7,5% plus umur 40-75 tahun, statin menunjukkan benefit yang baik sekali. Nah, ini adalah kalau ada clinical ASCVD, apa yang dikerjakan? Ya, jadi ada ASCVD not at very high risk ASCVD. Ya, kalau not at very high risk, umur kurang dari 75, high intensity statin dengan goal penurunan lebih dari 50%. Yang penting ini clinical ASCVD. Kalau clinical ASCVD kebanyakan memakai high intensity statin, itu pegangan kita. Ya, nah mungkin ada beberapa moderate intensity kalau nanti ada hal-hal yang merupakan misalnya contoh ya. Jadi kebanyakan is okay, high intensity. Apakah perlu moderate? Nanti kita lihat. Ya, mungkin kita lihat pasiennya, dok bisa nggak dibagi 2 yang sekian itu, misalnya 40 mili menjadi 20 mili. Karena apa? Karena ini soal patient value and preference. Ya, apa boleh buat. Ya, tetapi itu tidak masuk di dalam guideline. Oke. Demikian. Kalau clinical ASCVD dengan very high risk ASCVD, high intensity statin, buktinya kelas 1. Ya. Pada maksimal statin kemudian lebih masih tinggi, lebih dari 70, kasih ezetimibe. Ya. Kemudian ya, ada hal-hal yang lain yang misalnya menunjukkan non-HDL kolesterolnya lebih dari 100, ya, kemudian ditambahkan PCSK9 inhibitor. Namun obat ini, 1 dia mahal, belum tersedia di Indonesia, 2 dia per injeksi, ya, per injeksi 2 minggu sekali. Nah, tetapi kalau orangnya sangat high risk, sangat kemungkinan dia ada serangan ulang pada clinical ASCVD, tentu hal ini bisa dipertimbangkan. Ya, apalagi orangnya mampu dan sebagainya. Nah, ini juga clinical ASCVD, semuanya high intensity, pada maksimal statin terapi, kemudian masih di atas 70 mg, bisa tambahkan ezetimibe. Kalau umur lebih dari 75 tahun, nah ini saya katakan, ASCVD umur lebih dari 75, mulai dengan moderate atau high intensity. Bila pasiennya, value and preference daripada pasien mampu
ya, dengan high intensity begitu ya, umur 75 tahun. Nah, ini kalau clinical at very high risk, high intensity, maximal statin, ya, kemudian ezetimibe masih tetap di atas 7, pertimbangkan PCSK9. Ya, seperti itu. Tapi hal-hal ini tentu saja sangat tergantung daripada Anda semua. Bagaimana kalau primary prevention? Primary prevention itu dia belum ICVD. Ya, tetapi mungkin dia punya multiple risk factor, ya. Jadi primary prevention, ya, assess ICVD risk in each age group. Kemudian kalau umurnya, kita berbicara umur yang di sana, without diabetes, ya, kemudian dibagilah risknya, kurang dari 5, 7, lebih dari 7 sampai kurang dari 20, lebih dari 20. Kemudian kalau kurang dari 5, ya, yang pertama risk discussion, emphasize lifestyle to reduce risk factor, risk discussion, if risk enhance prevention dan sebagainya, moderate intensity, risk discussion, if risk estimate plus risk enhancer favor statin, initiate moderate intensity to reduce dan sebagainya. Jadi ini sudah jelas, Anda bisa baca, ya, kemudian cocokkanlah pasien Anda tuh berada di mana. Ya, saya membaca berkali-kali, kalau ada pasien tetap membuka guideline, karena ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Tidak hafal kita semua. Ya, kita lihat, kemudian kita cocokkan pasien Anda di mana, kemudian apa yang paling cocok buat pasien. Dan yang paling penting adalah Anda diskusikan dengan pasien. Anda berada di sini dan Anda harus melakukan. Tapi bagaimana, Dok, kalau saya tidak bisa seperti itu? Ya sudah, kita memakai alternatif yang kedua. Patient value and preference penting diperhitungkan. Demikian juga, ini adalah primary prevention untuk LDL-C di atas 190. Ada, ya. Kemudian primary prevention untuk diabetes antara 40 sampai 75. Kemudian ada enggak, ya, enhancer di sini, risk enhancer. Kalau ada, dari suatu moderate bisa naik menjadi high intensity. Ya. Primary prevention, all others, yang lain seperti apa? Kalau pasien datang, Anda harus mengerti tentang atau menghitung skor. Anda bisa download bagaimana menghitung skor. Kemudian ada yang low, moderate, high, very high. Kemudian ada beberapa parameter. Misalnya kita ambil untuk high, katakanlah diabetes. With or without target organ damage. With diabetes duration more than 10 years. Atau other additional risk factor. Ada diabetes, ada merokok, ada obesity. Ya, masuk high. Ya, meskipun target organnya nggak ada. Dan sebagainya, ya, ada di sini. Baik, kemudian risk kategori, goal treatmentnya apa? Kalau nanti masuk extreme risk, LDL-C di bawah 55. Kalau very high risk di bawah 70. Kalau high risk, ya, dengan lebih dari 2 risk factor dan 10 years risk 10 sampai 20, diabetes atau CKD stage 3 with no other risk factor. Targetnya adalah kurang dari 100 dan sebagainya. Anda bisa baca di sini, ya. Baik. Kemudian kalau kita lihat dari American yang tahun 2020, ya. American Association of Clinical Endocrinologists, ya. Nah, hampir sama sebetulnya. Bahwa extreme risk kurang dari 55, very high risk kurang dari 70, kurang 70, high risk kurang dari 100, moderate risk kurang dari 100, ya, kurang dari 2 risk factor dan 10 years risk kurang dari 10, ya. Kemudian low risk, no risk factor. Rasanya tidak ada orang yang berumur sekian no risk atau sulit kita temukan. Sehingga biasanya kita moderate risk, high risk, very high risk, extreme risk, dan extreme risk, ya, begitu. Nah, kemudian efficacy statin. Ada LOVA, PRAVA, FLUVA, PITA, SIMVA, ATOR, ROSU. Kalau Anda lihat di sebelah kanan, maka kemampuan dia untuk menurunkan LDL-C paling besar adalah ROSU. Ya, memang ini penelitian, fakta, ya, bukan saya mengada-ada, ya. Baik. Dan kalau kita lihat juga, bandingkan antara ROSU, ATOR, SIMVA, PRAVA, kemampuan dia menurunkan ROSU lebih kuat dibandingkan dengan ATOR di atasnya, lebih kuat dengan SIMVA di atasnya,
apalagi lebih kuat daripada Prava di atasnya. Ya, ini adalah data. Baik, ini adalah arthritis risk factor. Ya, ini umum saja. Major risk factor ini, additional risk factor ini, kemudian non-traditional risk factor. Ya, beberapa risk factor ini merupakan enhancing factor. Ya, seperti misalnya lipoprotein little a dan sebagainya. Baik. Nah, ini yang penting, mungkin 2-3 slide lagi. Kalau Anda menemukan pasien dengan dyslipidemi, itu Anda harus melakukan strategi. Ya, pertama, strategi itu tergantung pada patient level, clinician level, health system atau health plan level, drug plan, and pharmacist. 4 hal ini harus Anda pertimbangkan. Yang pertama, explain di patient level. Anda harus menerangkan, ya, kenapa dia butuh statin. Kemudian jelaskan secara bertanggung jawab, tidak mengada-ada, kemudian menghilangkan hambatan, reduce barrier pasien. Nanti saya takut dok memakai statin. Katanya kalau memakai statin muncul disfungsi ereksi, ya misalnya begitu. Ya, udah kita jelaskan. Oh ini pengaruh obatnya begini dan sebagainya. Yang kedua, promote regular and follow up. Reconcile meds. Jadi ya kita berdamailah. Adanya Simva, ya udah, tapi kita terangkan, Simva ini kurang kuat dibandingkan dengan Rosu. Anda mampu Rosu, oh kasih Rosu. Nah, begitu ya. Use evidence-based adherence strategies. Ya, memakai bukti-bukti untuk menerangkan kepada pasien. Clinician level, initiate discussion. Ya, kita harus di level klinisi kita harus berdiskusi, mengerti, ya, share decision making. Simplify message. Jadi kalau saya ngomong kepada Anda, ini clinician level. Assess adherence. Maintain follow up, provide diet exercise pada pasien, utilize peer support, utilize academic detailing. Health system, use computerized dan sebagainya. Develop registries, support academic detailing, drug plan and pharmacist, reduce cost. Penting. Ya. Nah, kemudian use automatic refill, use packaging that promotes adherence. Jadi kalau yang terakhir ini use packaging that promotes adherence. Jadi beberapa obat-obatan yang merupakan kombinasi dalam satu pil ini lebih bagus. Nah, seperti itu harus kita diskusikan. Ini strategi kita, patient level, clinician, health system, dan drug plans, pharmacist. Baik, nah kemudian beberapa slide, side effect pharmacological treatment due to drug or LDL level. Tadi muncul di awal bahwa makin rendah, apa tidak muncul komplikasi? Tidak. Side effect are not the effect of LDL-C lowering, but based of the kind of the drug. Ya, jadi ternyata meskipun diturunkan, itu adverse liver ini tidak tergantung daripada penurunan. Diberikan statin 10 mg Rosu misalnya, dengan 40 mg sama saja side effect-nya, tidak ada masalah. Bahkan diberikan PCSK9 inhibitor turun lagi lebih bawah sampai 30, ya tidak masalah. Ya, nah begitu. Side effect are not the effect of achieve LDL-C level. Ini semua, ya, baik itu fungsi levernya, kemudian kreatininnya, neurokognitif, new onset of diabetes dan sebagainya, tidak tergantung daripada rendahnya LDL. Lowering LDL-C to very low level is safe exploratory analysis of Fourier trial. Fourier trial mengatakan bahwa lebih rendah ternyata tidak menyebabkan komplikasi. Menjadi lebih banyak, gitu ya. Nah, tetapi perlu kita diskusikan. Kalau muncul side effect itu karena sebetulnya obatnya. Ya, misalnya ini adalah statin. Mialgianya bagaimana, miositisnya bagaimana, jarang. Rhabdomyosisnya jarang. Statin associated autoimmune myopathy jarang. Ya, dan tidak perlu rutin creatine kinase. Kemudian new onset of diabetes ada, tapi ini biasanya terjadi pada orang-orang dari awal yang memang punya diabetes atau risiko diabetes. Transaminase evaluation kalau naik daripada 3 kali, ya sekitar 1/100-nya lah, 1 dari 100 pasien, dan lakukan rutin cek LFT. Kalau memang ada peningkatan 3 kali normal, dilakukan cek. Tetapi kalau tidak ada peningkatan tidak usah. Liver failure itu bisa terjadi 1 dari 1 juta pasien, rendah sekali. Kemudian PCSK9 inhibitor, side effect-nya dijelaskan kepada pasien kalau dia mau,
Ya, kalau dia mau pakai injection site reaction, allergic reaction, neurocognitive effect, vasculitis, ezetimibe, GI diarrhea, neuromuscular fatigue, bile acid resin, GE constipation, GI malabsorption, dan sebagainya. Jadi, side effect karena obatnya, bukan karena rendahnya kolesterol. Sekali lagi, sebagai summary, management of dyslipidemia, ya, kesimpulannya adalah bahwa diet and lifestyle remain cornerstone of therapy, statin remain mainstay of pharmacotherapy. Jadi statin tetap, apakah karena statinnya atau beyond LDL lowering efeknya, itu sudah lewat, artinya sudah established, sudah diterima. For statin benefit group remain the same, non-statin add-on therapy are provided. Ya, dulu 2013 dikatakan ezetimibe tidak ada gunanya, ternyata belakangan ada gunanya kalau ditambahkan pada statin. Rosuvastatin is one of the drug of choice in high intensity statin management.